Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Housekeeping pemula. Tentunya baik-baik aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas materinya ini ya. Untuk kali ini ya, buat teman-teman yang pengen ngopi silahkan ngopi dulu. Barangkali yang nongkrong di warung kopi sambil nongkrong, sambil cari ilmu, terutama sahabat housekeeping pemula ya, sambil nongkrong, sambil cari ilmu. Oke, langsung ke topik pembahasan ya teman-teman ya. Untuk materinya kali ini ya, alat manual kebersihan yang dipakai di housekeeping hotel atau apartemen ya. Jadi alatnya ada apa aja sih ini? Ini ya alat-alatnya ya teman-teman ya. Alat-alat manual kebersihan yang dipakai di housekeeping di bagian hotel atau apartemen ya. Oke, yang pertama ada cleaning kit. Apa sih itu cleaning kit? Cleaning kit adalah tempat atau wadah untuk bawaan si alat-alat ini semuanya ya teman-teman ya. Ada yang pakai timba buat ditenteng dan alat-alat itu ada di dalamnya semuanya. Nggak tahu istilahnya timba itu apa ya, atau ember di daerahnya teman-teman itu ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Untuk cleaning kit ini ya, cleaning kit ini tempatnya ya, yang buat nenteng ya, dan udah mencakup semuanya alat-alatnya ini ya. Oke, next yang nomor 2 ya, sprayer. Sprayer ini semprotan itu teman-teman ya, tahu ya semprotannya, kayak semprotan burung itu yang dipakai, semprotan burungnya itu kita pakai itu di housekeeping ini. Sprayer semprotan dan di dalamnya untuk mengisi chemical atau obat-obat pembersih. Yang ketiga ada Scotch Brite. Scotch Brite ini alat yang buat gosok-gosok gitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang nggak tahu Scotch Brite itu apa, ini bisa dilihat di sini ya, fotonya ini ya. Yang Scotch Brite-nya itu gimana bentuknya ya, seperti ini nih yang namanya Scotch Brite. Atau spon yang buat cuci piring itu bisa, ada yang brand spon, nah belakangnya kan ada yang agak kasar, nah itu juga bisa dipakai itu. Atau yang namanya bisa disebut dengan Scotch Brite yang buat menggosok ya teman-teman ya. Oke, yang keempat gayung. Di sini gayung ini ada yang pakai, ada yang enggak ya teman-teman ya. Gayung fungsinya buat apa sih? Buat chemical. Andai kata kalau pakai sprayer ini dikira apa ya? Mungkin untuk memperlambat kinerja kalian ya. Semprot-semprot gini kan mungkin terlalu lama. Nah ini pakai gayung. Chemical ditaruh gayung, diisi obat chemical ya. NBC. Di situ langsung kita peras, langsung kita gunakan, kita gosok-gosok gitu. Jadi fungsinya gayung ini untuk wadah aja ya, enggak, atau bebas sih, terserah teman-teman mau pakai yang cepuk yang lebih kecil juga boleh ya, sekiranya bisa mempercepat kerja kalian ya. Oke, yang kelima ada squeeze atau kepanjangannya squeezer. Buat apa sih squeeze ini? Squeeze ini buat kaca ya teman-teman ya. Kaca habis digosok, disabun, dibilas. Nah habis itu baru yang namanya pakai squeeze ini, ditarik-tarik gini ya. Nah, contoh kayak gini aja alatnya ya, thread gini ya. Yang namanya squeeze ini fungsinya bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, yang keenam ada sikat gigi.
Sikat gigi ini fungsinya apa sih? Sikat gigi ini dibuat saya fokuskan di kamar mandi ya. Itu buat natnya si keramik atau granit gitu ya. Itu pasti ada yang menguning ya teman-teman ya. Nah, fungsi dari sikat gigi ini buat gosok sela-selanya itu yang nat itu ya. Nat-natan keramik atau granit. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, next. Ada cloth atau kain lap. Ini bagian daripada alat housekeeping juga ya ini ya. Cloth atau kalau di bintang 5 selalu bahasanya pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya, pakai cloth gitu ya. Atau kain lap bahasa Indonesianya. Dan cloth ini ada macam-macam ya teman ya. Untuk elektronik ada sendiri. Kenapa harus dipisah? Khawatirnya kalau di elektronik kalau nggak khusus nanti bikin baret itu si elektroniknya. Salah satu contoh TV itu teman-teman ya. Kalau asal kain lapnya ya nanti khawatirnya baret-baret teman-teman ya. Clothnya ini yang khusus biasanya sih warnanya biru itu loh, yang kayak handuk tapi lebih halus bahannya. Mungkin ngerti ya teman-teman ya. Di rumah-rumah kalian loh, mungkin juga punya mungkin teman-teman ini ya. Kain lap atau cloth ya. Biasanya pakai yang backmat OO atau battowel OO. OO itu out of order, yang rusak atau yang berubah. Biasanya juga larinya ya dibuat cloth ini atau kain lap ini ya larinya. Buat teman-teman housekeeping ini dipakai ini. Jadi di dalam hotel atau apartemen nggak dibuang itu ya teman-teman ya yang namanya battowel atau bedmat, bentol yang rusak itu pasti dipakai cloth. Bisa dimengerti ya teman-teman ya dari sini ya. Oke, next yang nomor 8. Nomor 8 ini ada kanebo. Fungsi dari kanebo itu untuk mengeringkan ya teman-teman ya, atau ya buat mengeringkan lah intinya ya. Kalau tanpa kanebo nanti kemungkinan kain lapnya kalian ini atau clothnya ini cepat habis nanti kalau nggak dibantu dengan kanebo. Mungkin dari medianya atau bendanya yang terlalu basah. Kalau terlalu basah clothnya kalian ini cepat habis nantinya. Makanya dibantu pakai kanebo ya. Bisa dipahami ya. Next yang nomor 9. Amplas atau kertas gosok ya teman-teman ya. Tapi hati-hati teman-teman pakai yang ini ya, amplas ini ya. Jangan sampai ketahuan supervisor kalian atau eksekutif housekeeper kalian. Khawatirnya apa sih? Pantangan ini teman-teman. Dikiranya bos-bos itu kalau pakai alat ini yang namanya amplas, takutnya itu nanti merusak benda atau alat-alat yang di dalam kamar mandi ini bisa baret semuanya kalau pakai ini. Tapi ya enggak juga teman-teman, kalau tahu gimana caranya pemakaiannya, insya Allah aman-aman aja ya teman-teman ya, tanpa ada benda ya. Dan kertas gosok ini hati-hati teman-teman cara makainya. Kertas gosok ada 2 teman-teman ya. Biasanya yang paling kuat di air itu pakai kanebo yang warnanya merah itu teman-teman, belakangnya itu kuat itu. Biasanya kalau amplas yang kasar yang warnanya merah itu dipakai buat GC itu biasanya general cleaning, terutama buat kloset atau toilet bowl. Setelah pakai amplas yang merah itu teman-teman, biasanya pakai amplas yang paling halus sendiri ya. Soalnya pasti kalau yang merah yang kasar itu dipakai pasti meninggalkan ada baret-baret atau ada garis-garis hitamnya itu di toilet bowl-nya. Nah, cara hilanginnya pakai amplas lagi, tapi yang paling halus teman-teman. Setelah digosok yang halus
sudah mulus semuanya, itu kerak-kerak hilang semuanya ya teman-teman ya. Tapi ini privacy ya teman-teman ya, jangan sampai supervisor kalian tahu atau eksekutif housekeeper kalian tahu, jangan ya. Mungkin ini bisa disimpan sendiri sama teman-teman ya, untuk yang namanya amplas ya. Tidaknya ini bisa membantu mempercepat kerja kalian ini. Bisa dipahami teman-teman ya. Next, yang ke-10 ada cutter atau silet. Gunanya apa sih ini? Ini fungsinya buat kerak-kerak itu loh teman-teman. Kadang terlalu lama pakai chemical, pakai amplas ada juga yang terlalu lama. Ada beberapa titik-titik yang harus memakai cutter ini cara menghilangkan si keraknya. Tinggal dikerik aja udah hilang itu teman-teman. Ini bagian daripada trik ya ini ya, triknya si housekeeping ya teman-teman ya. Kerja di dalam housekeeping kalau nggak ada trik teman-teman, lama nanti kerjanya ya. Semuanya pasti ada triknya. Oke, next nomor 11 ada batu apung ya teman-teman ya ini. Batu apung ini apa sih gunanya? Kalau di dalam housekeeping ini buat ngilangin kerak-kerak yang di toilet bowl juga bisa teman-teman. Ini pakai batu apung. Tapi cara pakainya direndam dulu ini. Biasanya ini pakai MPC, ditaruh di gayung ini atau cepuk itu. Dan ini biasanya dipakai untuk secara keseluruhan pembersihannya ya pakai ini sabun MPC ini ya, multi purpose cleaner. Dan batu apung pasti ada di dalamnya si gayung. Andai kata ada kerak ya, terutama kerak air itu teman-teman sebenarnya yang di toilet bowl, terus yang ada cincinnya itu yang sebatas ada airnya itu tok itu loh. Nah itu biasanya garis. Pakai batu apung ini aja yang sifatnya ringan, ini pasti hilang ya teman-teman ya, pakai batu apung. Oke, yang ke-12 ya teman-teman. Ini ada hand glove atau sarung tangan. Ini digunakan di kamar mandi ya teman-teman ya. Mungkin barangkali teman-teman ada tangannya yang alergi ya. Mungkin kalau kena obat, terutama si Porostek ya teman-teman ya. Kalau yang tangannya nggak biasa, itu kulit bisa terkelupas ini ya. Atau bahasa Jawanya siapa ya? Gelodogi tangannya teman-teman. Bisa terkelupas kulitnya ini. Itu yang alergi ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang biasa sih ya ada juga sih yang biasa-biasa aja. Jadi ini boleh dipakai, boleh enggak ya? Ini tergantung teman-teman ya ini ya. Oke, agak mundur sedikit ya teman-teman ya. Untuk masalah amplas, cutter, ini kalian simpan sendiri loh ya. Jangan sampai dilihat-lihatin, janganlah. Soalnya ini juga pantangan teman-teman pakai ini sebenarnya ini pantangan. Tapi ya sangat penting juga buat kita ini soalnya untuk mempermudah kinerja kita ini ya. Oke, next. Ini ada alat-alat manual yang digunakan di housekeeping di hotel atau apartemennya. Ini yang ke-13. Ada troli double bucket. Apa sih yang dimaksud dengan troli double bucket? Ini biasanya digunakan andai kata tempat kerja teman-teman ini, kamarnya ini dari keramik atau granit ya teman-teman ya. Atau kamar mandinya juga dari lantainya dari keramik atau granit. Ini pakai troli double bucket ya teman-teman ya. Kalau nggak tahu troli double bucket gambarnya seperti ini teman-teman, bisa dimengerti ya untuk double bucket ini ya. Kayak troli, terus ada bucket juga, warnanya merah dan biru sih biasanya. Gambarnya seperti ini ya, andai kata yang nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, next. Ada stick mop. Nah ini rentetannya ini teman-teman ya.
Ini rentetannya sama. Kalau pakai troli double bucket pasti ada yang namanya stick mop ya. Ya kembalinya tergantung medannya teman-teman ya. Andai kata di hotel atau di kamar mandinya ini lantainya bukan karpet tapi keramik atau granit ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Stick mop itu ya buat ngepel ya teman-teman ya, mungkin udah ngerti teman-teman. Nomor 15 ada lobby duster. Lobby duster ini buat apa sih? Buat nyapu teman-teman. Kalau yang nggak tahu sih ini loh rupanya yang namanya lobby duster ya teman-teman ya, bisa dimengerti ya ini ya. Ini fungsinya buat nyapu. Andai kata kalian ini terutama yang di apartemen ya, biasanya kamarnya ini lumayan luas ya teman-teman ya. Ini paketnya selalu lobby duster ini yang dipakai, soalnya luas medannya. Atau khususnya teman-teman yang di public area, areanya kan sangat-sangat luas itu yang disapu, nyapunya pakai si lobby duster ini ya, bisa dipahami teman-teman ya. Dan yang nomor 16 ada sapu, ya sapu manual itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Dan yang nomor 17 ada dustpan. Dustpan itu apa ya? Temennya si sapu ini teman-teman. Kalau bahasa Jawanya sih saya cikrak itu. Cikrak ya, yang buat mindahin kotoran itu dari lantai terus disapu ini ke dustpannya ini atau cikrak ini ya. Tapi nggak tahu di daerah teman-teman ini namanya apa itu. Oke, yang nomor 18. Maaf, belum saya tulis ini. Yang nomor 18 ada yang namanya pressing mop. Pressing mop ini apa sebenarnya? Pressing mop ini gunanya untuk memeras si kain pelnya itu ya teman-teman ya. Kalau nggak tahu ini loh teman-teman, bentuknya yang namanya pressing mop ya. Ini fungsinya mop dimasukin baru diperas gini ya, fungsinya untuk memeras ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke teman-teman, dari semuanya alat-alat ini tadi ya, nomor 1 sampai 18 ini yang paling sering digunakan ya kesehariannya ya, buat teman-teman yang bekerja di housekeeping di rumah maupun di public area ya. Tapi nggak semuanya ini dibawa ya teman-teman ya, atau gimana ya, itu tergantung dari bagiannya apa dulu yang kalian ya, apa ini bagian bekerjanya kalian ya di housekeeping apa ya, dan makainya apa aja. Mungkin dari 1 sampai 18 ini teman-teman bawa yang seperlunya teman-teman aja ini, nggak sedetail sampai 18 ini dibawa semuanya ya, nggak juga ya, dibawa seperlunya saja teman-teman ya. Oke, belum ada yang belum saya tulis alatnya. Ada yang namanya stick brush. Stick brush itu sikat yang ada sticknya buat di toilet bowl teman-teman, ngerti ya, yang buat gosok-gosok toilet bowl itu teman-teman. Itu ada stick brush. Terus ada lagi hand brush. Hand brush itu brush artinya sikat, hand artinya tangan. Sikat pakai tangan gini, kayak ini loh, sikatnya cuci baju itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Sikat hand brush ya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman ya, untuk alat-alatnya manual ya ini ya, apa aja yang bisa apa aja ya ini tadi ya, dari 1 sampai 20 ini tadi ya, 19 belum tak tulis, 20 tadi. Ini apa tadi? Hand brush sama stick brush ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan atau ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah dulu ya teman-teman ya.
Kalau dirasa video saya ini bermanfaat buat teman-teman, tolong dibantu ya teman-teman ya untuk subscribe, like dan komennya ya, biar channel ini bisa berkembang ya. Oke teman-teman, sudah dulu ya. Saya Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.